Three, two, one. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trianggoro dari SMA Negeri 4 Purwokerto, Kabupaten Banyumas. Kali ini saya akan menyampaikan materi yang tentunya sudah sangat familiar untuk kita semua, yaitu tentang polimer. Nah, apa itu polimer? Polimer adalah suatu materi yang susunnya sangat panjang, susun dari monomer-monomer. Kalau monomer itu kecil, kalau polimer itu banyak sekali. Nah, kemudian untuk tata nama ini, untuk polimer ini, yang pertama bahwa pemberian nama polimer itu berdasarkan nama monomer. Monomer hanya terdiri dari satu kata, kalau polimer berarti ada dua kata. Yang kedua, tata nama dari polimer ini mengikuti monomernya, ditambah dengan poli depannya. Tata nama berdasarkan taksisitas atau berdasarkan kata, yaitu disusun oleh monomer dengan awalan iso, kemudian ada poli, dan ada nama monomernya. Kemudian juga yang kedua berdasarkan isomernya, bisa cis atau trans. Trans itu apabila monomernya itu berseberangan. Berseberangan maksudnya seperti ini. Nah, ini berseberangan dengan ini. Ini berseberangan dengan ini. Namanya trans. Kalau cis itu jejeran kiri kanan ini. CH2 ini jejeran. Kalau trans itu yang berseberangan seperti ini. Kemudian tata nama polimer berdasarkan aturan menurut International Unit Applied of Chemistry. Yang pertama adalah berdasarkan identifikasi struktur terkecil. Kemudian yang kedua menentukan subunit sebagai prioritas berdasarkan ikatan yang ditulis dari kiri kanan. Kemudian yang ketiga adalah memberikan nomor substituen dari kiri kanan. Yang keempat adalah memberikan nama dengan diawali kata poli dan nama CRU yang didukung. CRU adalah unit struktur terkecil bahasa Indonesianya. Yang kedua, penggolongan polimer berdasarkan asalnya, berdasarkan jenis monomernya, berdasarkan sifat terhadap pemanasan atau sifat kekenyalannya. Kemudian yang keempat berdasarkan bentuk susunan rantainya, dan yang ke berapa ini? Yang terakhir berdasarkan penggunaan polimernya. Penggolongan polimer berdasarkan asalnya. Yang pertama adalah polimer alam. Polimer alam yaitu polimer yang tersedia secara alami di alam dan berasal dari makhluk hidup. Contohnya adalah amilum, selulosa, kemudian protein, kemudian asam nukleat, dan karet alam. Ini karet alam, karet alam dan amilum, selulosa ini sangat sering kita jumpai di dalam kehidupan kita. Kemudian yang kedua adalah polimer buatan atau sintesis. Polimer buatan yang tidak ada di alam, tetapi disintesa dan dibuat monomer-monomernya dalam industri. Contohnya adalah nilon, ini sangat sering kita jumpai. Nilon biasa digunakan untuk pakaian-pakaian yang untuk terjun payung atau pakaian-pakaian yang ringan namun kuat. Yang ketiga adalah polimer semi sintesis.
polimer semi-sintetis ini adalah diperoleh dari hasil modifikasi polimer alam dan bahan kimia. Contohnya adalah selulosa nitrat. Kemudian penggolongan polimer yang berikutnya adalah berdasarkan jenis monomernya. Kemudian homopolimer dan ada copolimer. Kalau homopolimer adalah polimernya itu monomernya semuanya sama. Kalau copolimer monomer-monomernya berbeda jenis. Dicontohkan kalau homopolimer ini warnanya sama, biru semua dan kotaknya sama. Kalau copolimer yang berbeda-beda monomernya ini ada yang bulat, ada yang segi 6, ada yang bulat, dan seterusnya. Intinya, kalau copolimer itu monomernya berbeda-beda jenis. Contohnya adalah nilon, ini tetron, kemudian bakelit. Bakelit itu bahan yang digunakan untuk membuat mainboard. Kemudian, polimer berdasarkan sifat terhadap pemanasan atau sifat kekenyalannya. Contohnya adalah termoplastik memiliki sifat antara lain berat molekul kecil, tidak tahan panas. Tidak tahan panas. Jika dipanaskan melunak, jika didinginkan mengeras. Contohnya adalah PVC. PVC ini sering kita jumpai di kehidupan kita, yaitu digunakan sebagai tempat untuk mengalirkan air atau pipa biasanya. Pipa paralon. Kemudian yang kedua adalah elastomer. Elastomer adalah merupakan polimer yang elastik atau mulur jika ditarik, tetapi kembali ke awal jika gaya tarik ditiadakan. Contohnya adalah SPR, styrena, butadiena, rubber, karat sintetis. Kemudian yang kedua adalah thermosetting, memiliki sifat antara lain keras dan kaku, tidak fleksibel, jika didinginkan akan mengeras. Kemudian jika dipanaskan pada suhu yang terlalu tinggi akan meleleh, tahan terhadap asam dan basa. Kemudian penggolongan polimer berdasarkan susunan rantainya. Untuk polimer yang linear, kemudian contohnya adalah polietilena dan polivinil klorida. Polietilena itu yang digunakan untuk bahan-bahan pembuat botol plastik PE seperti aqua dan sebagainya. Kemudian polimer bercabang, ini gambarnya ada cabang-cabangnya seperti ini. Contohnya adalah glikogen. Kemudian ada yang bersilang-silang, nggak kelihatan. Nah, seperti itu. Contohnya bakelit. Kemudian berdasarkan penggunaan polimer. Di sini penggolongannya adalah ada serat dan ada plastik. Polimer yang dimaksud serat misalnya adalah benang. Contohnya polyester, nilon, dan dakron. Kemudian polimer yang plastik, contohnya bakelit, polietilena. Ini contohnya adalah yang digunakan untuk gambar-gambar ini. Ada plastik dan sebagainya. Ada PVC, ada polistirena, ada polipropilen. Kemudian sifat-sifat polimer. Nah, ini sifat macam-macam. Kalau sifat mekanik, berarti benturan ini. Ada kekuatan, ada elongation, ada modulus, ada ketangguhan. Ini dibentur-benturkan. Kemudian sifat fisik polimer ditentukan oleh panjang rantai, susunan rantai, dan tingkat percabangan gugus fungsi, ikatan silang, penambahan adiktif. Kemudian sifat termal berarti dipanaskan ini. Koefisien pemuaian, ada panas jenis, ada koefisien hantaran termal, dan jeruk panas. Kemudian ada kelenturan, ada stabilitas panas, ada ketahanan terhadap asam dan basa atau mikroorganisme. Kemudian reaksi-reaksi polimer, ini saya teruskan minggu depan karena waktunya yang tidak mencukupi. Demikian apa yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh beta janji, beta jaga Ale untuk selamanya. Beta janji